Hola a todos, os grabo este vídeo para contaros que esta semana he tenido una nueva revisión con los doctores para revisar la fijación. Dominasi Ducati di MotoGP diprediksi perlahan terkikis, Marc Marquez bakal hengkang. Dominasi Ducati di MotoGP diprediksi perlahan bakal terkikis. Akankah ini jadi alarm untuk Marc Marquez hingga putuskan tinggalkan Ducati? Prediksi soal kiprah Ducati ini disampaikan oleh teknisi legendaris MotoGP, Ramon Forcada. Dia meyakini Ducati lama-kelamaan bakal kalah saing dengan tim-tim lainnya. 1. Dominasi Ducati. Saat ini, Ducati memang masih memimpin klasemen konstruktor dengan 708 poin. Poin itu didapat dari 42 kali naik podium yang diraih para pembalapnya. Sementara itu, 155 poin. Poin itu didapat hasil dari 2 kemenangan dan 8 kali naik podium Marco Bezzecchi CS2. Dominasi Ducati meluntur. Ramon Forcada menilai MotoGP 2026 akan semakin berwarna karena setiap tim diyakini bakal terus berbenah. Ducati pun harus bergerak agar tetap mempertahankan dominasinya seperti musim ini. Forcada pun memprediksi dominasi Ducati akan meluntur perlahan. Hal ini terjadi jika Ducati tak banyak mengevolusi kondisi motornya. Ini bukan lagi sekadar piala Ducati, tim-tim berdatangan, dan Ducati lah yang belum mampu berubah, kata Ramon, dilansir dari laman Motosan, Kamis, 30 Oktober 2025. Motornya tidak banyak berevolusi akhirnya. Motor yang diberikan konsesi, motor yang mereka gunakan pada tes Februari di Sepang, sekarang benar-benar berbeda, ucapannya. Kita melihatnya dari hasil tes. Di sana, Yamaha, Honda, bahkan Aprilia, KTM, semuanya kecuali Ducati, menggunakan motor eksperimental, tambahnya. Jika benar dominasi Ducati meluntur, akankah mereka ditinggal para pembalap andalannya termasuk Marc Marquez? Pasalnya, Marquez masih punya tekad dan ambisi besar untuk bersaing. Mantan pembalap, Alex Triville mengeklaim Ducati mengalami kemunduran meski Marc Marquez begitu dominan. Hal itu terlihat dari performa para penunggang sepeda motor terbaru mereka, Desmosedici EP25. Musim ini, total ada 3 pembalap yang menggunakan kuda besi tersebut. Francesco Bagnaia seperti yang diketahui masih terlihat kesulitan. Bagnaia tidak mendulang 1 poin pun pada seri Indonesia dan Australia beberapa waktu lalu di Malaysia, performanya terbilang lebih solid, dengan menjuarai sesi sprint race namun gagal finish pada balapan utama. Sementara itu, pengguna YP25 lainnya, Fabio Di Giannantonio juga belum bisa dibilang konsisten. Sepanjang musim 2025 ini, pembalap yang akrab disapa Di Gia itu hanya 3 kali naik podium sesi balapan utama. Saat dibandingkan dengan Marquez 15 kali naik podium balapan utama tentu terlihat sangat jomplang. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menyebut tanpa kehadiran Marc Marquez balapan jadi lebih seru. Apalagi, dalam beberapa seri terakhir, pabrikan berbeda bisa mengisi podium. Marquez diketahui absen sejak MotoGP Australia 2025 hingga akhir musim nanti. The Baby Alien menderita cedera bahu usai terjatuh pada MotoGP Mandalika 2025-1. Lebih seru, Pernat menuturkan, absennya Marquez yang sudah jadi juara dunia, membuat sekarang ada semacam klasemen mini. 2 seri terakhir yakni MotoGP Portugal dan MotoGP Valencia 2025 akan lebih seru. Masih ada 2 seri tersisa, tetapi setelah cederanya Marc, ada semacam turnamen mini yang tercipta yang akan tertutup di Valencia. Papar Pernat, mengutip dari Motosan, Rabu, 29 Oktober 2025. Akan ada 2 balapan yang menyenangkan karena level para pembalap jadi seimbang. Tanpa Marc, situasinya lebih cair dan sulit diprediksi, imbuh pria berpaspor Italia tersebut. Kemudian, Pernat mengomentari hasil balapan terkini yakni MotoGP Malaysia 2025. Ia mengungkit fakta ada 3 pembalap dari 3 pabrikan berbeda yang menghiasi podium di sirkuit internasional Sepang, Selangor 2. 3 pabrikan berbeda, Alex Marquez yang memenangi balapan, menunggang motor Ducati Desmosedici EP. Sementara, Pedro Acosta yang finish kedua,
menggeber motor KTM RC16. Sedangkan, Joan Mir membesut Honda RC213V. Kemenangan buat Alex Marquez, dengan podium yang berisi 3 pabrikan berbeda, Ducati, KTM, dan Honda, terang Pernat. Ini bagus untuk kejuaraan dunia karena ketika pabrikan-pabrikan ini semakin dekat, kejuaraan menjadi lebih menarik, tutupnya. Seri berikutnya, yakni MotoGP Portugal 2025, akan digelar di sirkuit internasional Algarve, Portimao. Pekan balapan ke-21 MotoGP 2025 itu dijadwalkan berlangsung 7 hingga 9 November. Dominasi Ducati di MotoGP diprediksi perlahan bakal terkikis. Akankah ini jadi alarm untuk Marc Marquez hingga putuskan tinggalkan Ducati? Prediksi soal kiprah Ducati ini disampaikan oleh teknisi legendaris MotoGP, Ramon Forcada. Dia meyakini Ducati lama-kelamaan bakal kalah saing dengan tim-tim lainnya. 1. Dominasi Ducati. Saat ini, Ducati memang masih memimpin klasemen konstruktor dengan 708 poin. Poin itu didapat dari 42 kali naik podium yang diraih para pembalapnya. Sementara itu, di posisi kedua, ada Aprilia dengan 355 poin. Poin itu didapat hasil dari 2 kemenangan dan 8 kali naik podium Marco Bezzecchi CS2. Dominasi Ducati meluntur. Ramon Forcada menilai MotoGP 2026 akan semakin berwarna karena setiap tim diyakini bakal terus berbenah. Ducati pun harus bergerak agar tetap mempertahankan dominasinya seperti musim ini. Forcada pun memprediksi dominasi Ducati akan meluntur perlahan. Hal ini terjadi jika Ducati tak banyak mengevolusi kondisi motornya. Ini bukan lagi sekadar piala Ducati, tim-tim berdatangan, dan Ducati lah yang belum mampu berubah, kata Ramon, dilansir dari laman Motosan, Kamis, 30 Oktober 2025. Motornya tidak banyak berevolusi akhirnya. Motor yang diberikan konsesi, motor yang mereka gunakan pada tes Februari di Sepang, sekarang benar-benar berbeda, ucapannya. Kita melihatnya dari hasil tes. Di sana, Yamaha, Honda, bahkan Aprilia, KTM, semuanya kecuali Ducati, menggunakan motor eksperimental, tambahnya. Jika benar dominasi Ducati meluntur, akankah mereka ditinggal para pembalap andalannya termasuk Marc Marquez? Pasalnya, Marquez masih punya tekad dan ambisi besar untuk bersaing. Mantan pembalap, Alex Triville mengeklaim Ducati mengalami kemunduran meski Marc Marquez begitu dominan. Hal itu terlihat dari performa para penunggang sepeda motor terbaru mereka, Desmosedici EP25. Musim ini, total ada 3 pembalap yang menggunakan kuda besi tersebut. Francesco Bagnaia seperti yang diketahui masih terlihat kesulitan. Bagnaia tidak mendulang 1 poin pun pada seri Indonesia dan Australia beberapa waktu lalu di Malaysia, performanya terbilang lebih solid, dengan menjuarai sesi sprint race namun gagal finish pada balapan utama. Sementara itu, pengguna YP25 lainnya, Fabio Di Gianantonio juga belum bisa dibilang konsisten. Sepanjang musim 2025 ini, pembalap yang akrab disapa Di Gia itu hanya 3 kali naik podium sesi balapan utama. Saat dibandingkan dengan Marquez 15 kali naik podium balapan utama tentu terlihat sangat jomplang. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menyebut tanpa kehadiran Marc Marquez balapan jadi lebih seru. Apalagi, dalam beberapa seri terakhir, pabrikan berbeda bisa mengisi podium. Marquez diketahui absen sejak MotoGP Australia 2025 hingga akhir musim nanti. The Baby Alien menderita cedera bahu usai terjatuh pada MotoGP Mandalika 2025-1. Lebih seru, Pernat menuturkan, absennya Marquez yang sudah jadi juara dunia, membuat sekarang ada semacam klasemen mini. 2 seri terakhir yakni MotoGP Portugal dan MotoGP Valencia 2025 akan lebih seru. Masih ada 2 seri tersisa, tetapi setelah cederanya Marc, ada semacam turnamen mini yang tercipta yang akan tertutup di Valencia. Papar Pernat, mengutip dari Motosan, Rabu, 29 Oktober 2025. Akan ada 2 balapan yang menyenangkan karena level para pembalap jadi seimbang. Tanpa Marc, situasinya lebih cair dan sulit diprediksi, imbuh pria berpaspor Italia tersebut. Kemudian,
Pernat mengomentari hasil balapan terkini yakni MotoGP Malaysia 2025. Ia mengungkit fakta ada 3 pembalap dari 3 pabrikan berbeda yang menghiasi podium di sirkuit internasional Sepang, Selangor 2. 3 pabrikan berbeda, Alex Marquez yang memenangi balapan, menunggang motor Ducati Desmosedici EP. Sementara, Pedro Acosta yang finish kedua, menggeber motor KTM RC16. Sedangkan, Joan Mir membesut Honda RC213V. Kemenangan buat Alex Marquez, dengan podium yang berisi 3 pabrikan berbeda, Ducati, KTM, dan Honda, terang pernat.